Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang mu'rab dan mabni, yaitu salah satu pembahasan yang sangat penting, bahkan inti pembahasan ilmu nahwu ada di sini, yaitu tentang mu'rab dan mabni. Ya. Gambarannya adalah seperti ini. Dalam Al-Quran kita terkadang menemukan ada satu kata yang sering berubah-ubah harokatnya, ya. Terkadang ia dhammah, terkadang ia fathah, dan terkadang ia kasrah. Ya, contohnya misalkan lafzul jalal Allah, terkadang ada yang dhammah, ya. Ya, contohnya di ayat kursi Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, ya. Dhammah di situ. Kemudian di Al-Fatihah kasrah. Alhamdulillahi, ya, disitu berangkat kasrah. Dan kita sering menemukan ayat Quran innallaha, ya, innallaha ma'as-sabirin, innallaha bima ta'malun khabir, dan sebagainya. Di situ lafzul jalal Allah berharokat fathah. Kemudian terkadang kita menemukan kata muslim, ya, jamaknya ada yang muslimun, ya. Ya, contohnya dalam hadis Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna, ya, min lisani wa yadihi. Orang muslim adalah orang Islam lainnya selamat, ya. Al-muslimuna. Tapi terkadang muslim ini jamaknya bukan muslimun tapi muslimin, ya. Ya. Contohnya dalam salah satu doa iftitah, ya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin atau wa ana minal muslimin, ya. Di situ muslimin, sedangkan di tempat yang tadi muslimuna, ya. Ini menunjukkan ada kata dalam bahasa Arab yang berubah-ubah, ya, kondisinya, ya. Kata yang berubah kondisinya disebut dengan ini, disebut dengan mu'rab, ya. Jadi mu'rab adalah istilah untuk kata yang berubah-ubah kondisi akhirnya, baik berubah harokatnya atau berubah hurufnya, ya. Lafzul jalal Allah yang berubah apanya? Harokatnya, ya. Kadang dia dhammah Allahu, kadang dia kasrah Allah, kadang dia Allahi, kadang dia fathah Allah, ya. Sedangkan muslimun dan muslimina yang berubah apanya? Hurufnya. Kalau harokatnya sama-sama na, iya enggak? Kalau kita perhatikan muslimuna, ya, ya. Misalkan muslimuna, muslimina, sama-sama fathah ujungnya. Tapi apa yang beda? Yang satu pakai waw, muslimuna, yang satu pakai ya, muslimina, ya. Itulah nanti kita akan mengenal bahwasanya mu'rab ini, kata yang berubah-ubah kondisi ini, ada yang berubah bil harokat, harokatnya yang berubah, ada yang berubah bil huruf, hurufnya yang berubah, ya. Jadi mu'rab itu ada yang berubah harokatnya, ada yang berubah hurufnya. Sementara itu di dalam Quran juga kita sering menemukan kata yang selamanya dalam keadaan seperti itu. Contohnya apa? Misalkan huwa. Sampai kapanpun huwa tuh huwa, nggak mungkin huwi atau huwu, mungkin. Hiya, ya. Selamanya kan hiya, nggak mungkin hiya atau hiyu, ya. Contohnya apa lagi? Man, ya. Man yang artinya apa? Siapa? Selamanya akan dalam bentuk man. Nggak mungkin dikasih harokat mani, manu, atau mana. Tidak. Selamanya man. Nah, ini disebut sebagai mabni, ya. Jadi kalau kata yang tidak berubah keadaan akhirnya, apapun yang terjadi disebut dengan mabni. Sampai sini paham? Ya, Anda ulangi. Kalau kata berubah-ubah kondisi akhirnya disebut dengan mu'rab. Adapun kata yang tidak berubah-ubah, apapun kondisinya disebut dengan mabni. Mu'rab sendiri ada dua. Ada kata yang berubah harokatnya, ada kata yang berubah hurufnya. Nah, kita pelajari yang dikit dulu, yang mabni dulu, ya. Yang mu'rab belakangan. Apa aja kata yang termasuk mabni? Yang pertama adalah isim domir, ya. Isim domir itu semuanya mabni, dari huwa sampai nahnu
selamanya akan dalam keadaan seperti itu, ya. Jadi nahnu ya nahnu terus, nggak mungkin nahni atau nahna, ya. Beda dengan anta sama anti. Berubahnya bukan karena anta berubah jadi anti, tapi memang anta itu laki-laki, anti untuk perempuan, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua isim isyarah, ya. Haza, hazihi, zalika, tilka. Selamanya zalika ya zalika, ya. Nggak mungkin zaliku atau zaliki. Tilka ya tilka, nggak mungkin tilku atau tilki, ya. Kemudian yang ketiga huruf. Semua huruf, ya. Kan kita udah belajar minggu lalu bahwasanya kata itu ada 3 dalam bahasa Arab. Ada fi'il, ada isim, ada huruf, ya. Kalau fi'il dan isim ada yang murab, ada yang mabni. Tapi kalau huruf semuanya mabni tanpa kecuali. Ya, catat kaidah ini. Semua huruf mabni. Huruf apapun. Huruf apa aja yang antum kenal? Ya, ada huruf jar ya. Huruf jar min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, ka, li. Kemudian huruf sumpah wa, bi, ta, semuanya mabni. Bagaimana dengan huruf apa lagi? Summa, huruf atop ya, seperti wa dan Saufa. summa. Kemudian saufa juga huruf. Qad juga huruf. Jadi semua huruf, ya. Karena bukan huruf. Fi'il dia, tapi kita namanya fi'il madhi naqis. Ya, dibilang kurang karena dia nggak punya fa'il. Nanti kita pelajari insyaallah. Ya, jadi semua huruf dalam bahasa Arab tanpa kecuali semuanya mabni. Ya. Dan sebagai pembelajar bahasa Arab, kalau mabni senang kita. Kenapa coba? Kita nggak perlu mikirin perubahannya, ya. Jadi justru kalau kita membaca kitab, ketemu yang mabni itu senang kita, karena nggak perlu pikirin ini barisnya apa, ya. Selamanya pasti seperti itu. Kemudian fi'il madhi, ya. Fi'il madhi ini mabni semuanya. Artinya fi'il madhi apapun yang terjadi didahului oleh kata apapun tetap yang namanya nasoro ya nasoro, nazoro ya nazoro, nggak mungkin berubah jadi seperti fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari kan berubah-ubah ya. Contohnya misalkan kalau dia didahului oleh huruf lam jadi sukun ya. Asalnya misalkan ta'lamu, ya, ta'lamu. Tapi kalau ada lamnya jadi lam ta'lam. Ya, kalau fi'il mudhari didahului oleh huruf lam jadi fathah, ya. Misalkan asalnya yadribu, kalau ada lam jadi lam yadriba, ya. Karena fi'il mudhari itu mu'rab. Adapun fi'il madhi itu semuanya mabni, ya. Fi'il madhi semuanya mabni. Kemudian fi'il amar ini ada 2 pendapat ya kalau fi'il amar. Fi'il amar kita kan mendapati kalau fi'il amar itu sukun semuanya, ya. Idrib, kemudian uktub. Ada yang berpendapat fi'il amar ini mabni ya, karena semua fi'il amar itu pasti dalam kondisi sukun begitu. Tapi ada yang bilang dia nggak mabni mu'rab, tapi mu'rabnya dengan keadaan yang seperti itu. Tapi memang yang lebih kuat tentu yang menganggap itu mabni, karena yang namanya fi'il amar selamanya begitu, nggak berubah-ubah ya, karena dia tidak bisa didahului oleh huruf apapun ya, fi'il amar. Baik, ada pertanyaan di mabni ya. Jadi kelompok-kelompok ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh. Banyak lagi kata yang termasuk mabni, tapi untuk pemula setidaknya kita ketahui ini dulu. Semua isim domir, semua isim isyarah, semua huruf, semua fi'il madhi ini mabni, ya. Ya. Ini mabni. Sekarang kita lanjut ke mu'rab ya. Tadi kita udah bahas sedikit bahwa mu'rab ini ada yang dengan harokat dan ada yang dengan huruf, ya. Apa saja kata yang berubahnya itu dengan harokat? Yang pertama isim mufrad, ya. Isim mufrad apa sih? Tunggal ya. Kitabun ya. Qalamun ya. Ini boleh kitabun, boleh kitaban, boleh kitabin. Tergantung dia jadi apa, ya. Dalam kalimat. Contohnya kalau kitabun didahului oleh huruf jar, ya, misalkan ala, maka menjadi kasrah ala kitabin, ya. Kemudian yang kedua jamak taksir. Jamak taksir perubahannya dengan harokat. Contohnya kitabun jamaknya apa? Kutubun ya. Kutubun ini bisa kutubun, bisa kutuban, bisa
kutubin. Kalau aneh bilang boleh dhamma, boleh kasrah, boleh fathah, itu artinya boleh dengan tanwin atau boleh tanpa tanwin ya. Jadi boleh kutuban atau al-kutubah, kutubun al-kutubu, kutubin dan al-kutubi. Bedanya ini masalah apa? Marifat dan nakiro. Kalau ada alnya berarti marifat. Kalau nggak ada alnya berarti nakiro. Nah, mu'rab di sini mencakup marifat dan nakiro. Kemudian yang ketiga jamak muannats salim. Ya, jamak muannats salim ini juga yang berubahnya karena harokat ya. Kadang kita menemukan al-muslimatu. Kadang al-muslimati atau muslimatin. Tapi ada keanehan di jamak muannats salim. Ya, jamak muannats salim nggak boleh fathah. Jamak muannats salim nggak boleh fathah. Ini kekhususan dia. Ya, kalau antum baca Al-Qur'an yang ada jamak muannats salimnya, nggak mungkin harokatnya fathah sekalipun dia nasab, nanti kita belajar. Ya, karena ini pengecualian dari jamak muannats salim. Jadi dia pilihannya cuma dua, dhamma atau kasrah. Ya. Terakhir fi'il mudhari, tapi nggak semua fi'il mudhari berubah harokatnya. Hanya fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu apapun. Kalau kita belajar tasrif lughawi kemarin ya, misalkan yaktubu ya, ada berapa fi'il yang ujungnya nggak nyambung? Yang ujungnya bersih. Paham nggak kalau dibilang fi'il mudhari? Maksudnya bersih. Yang di akhirnya tidak ada tambahan. Berarti kalau yaktubu, taktubu, aktubu, naktubu. 4. Karena kalau yaktubani kan ada tambahan ani. Ya. Yaktubuna tambahan una. Ya. Taktubu, taktubani ada tambahan. Jadi yang nggak ada tambahan berarti yaktubu di domir huwa ya. Kemudian taktubu domir hiya. Kemudian taktubu domir anta. Kemudian aktubu domir ana dan naktubu domir nahnu. Nah, kalau fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu ini didahului oleh amil atau huruf-huruf yang menjadikan dia berpaling dari harokat aslinya, dia bisa berubah. Contohnya, kalau saya sedang menulis, kita katakan aktubu. Tapi kalau belum menulis, jadinya lam aktubu. Nggak boleh kita katakan lam aktubu, karena ada lamnya. Maka lam aktub. Ya. Begitupun kalau didahului oleh huruf lan. Lan ini huruf nasab, menjadi lan aktuba. Ya, lan aktuba. Jadi kalau fi'il mudhari yang di ujungnya nggak nyambung apa-apa, dia berubah harokatnya. Ya, bisa dhammah, bisa fathah, bisa sukun, bisa kasrah nggak? Bisa kasrah nggak? Nggak bisa. Karena fi'il nggak mungkin kasrah, sebagaimana isim nggak mungkin sukun, ya nggak? Kita nggak bakal menemukan isim yang sukun kecuali sukunnya karena wakof ya. Beda lagi kayak saburoh, itu karena kita wakof aja, tapi asalnya saburotun atau asaburotu. Ya. Nanti kita akan belajar kenapa fi'il nggak boleh kasrah, kenapa isim nggak boleh sukun, seperti itu. Ya, ini yang i'rabnya dengan harokat. Ada 4 ya. Apa aja? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, kemudian fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya sesuatu. Ya. Kemudian kita lanjut ke fi'il mudhari mu'rab yang dengan huruf ya, yaitu kelompok kata yang berubahnya itu bukan harokatnya, tapi apa? Hurufnya, ya. Yang pertama adalah apa? Tasniyah atau musanna, ya. Kita ketahui bahwa waktu kita belajar surah kemarin, tasniyah ada 2 versi ya. Ada yang ani, ya misalkan muslimun jadi muslimani, ada yang muslimaini. Kalau kita perhatikan muslimani dan muslimah ini harokatnya sama nggak? Sama-sama apa? Ani. Sama-sama kasroh, ni dan ni, muslimani, muslimaini. Tapi yang beda apa? Yang satu alif, yang satu ya. Maka tasniyah termasuk kelompok yang mu'rabnya dengan huruf, ya. Begitupun dengan jamak mudzakkar salim. Kita belajar jamak mudzakkar salim ada 2 bentuk, una dan ina. Barisnya sama-sama kasroh, ya. Una dan ina. Nah, bedanya apa?
Yang una pakai waw, yang ina pakai Iya. ya. Maka jamak mudzakkar salim termasuk yang mu'rabnya dengan Bil huruf. bil huruf, dengan huruf. Kemudian yang keempat, al asmaul khamsatu. Isim-isim yang 5. Jadi ini kayak kelompok khusus nih. Dia terpisah dari isim yang lain. Apa itu isim-isim yang 5? Abuka, Ya. abu, hamun, abun, hamun, fu, Fuzu. Jadi isim yang 5 ini sebutan untuk kelompok kata yang memiliki i'rab khusus. Makanya dia disebut dengan isim yang 5. Eksklusif dia. Karena sifatnya khusus ya. Apa aja sih yang 5 itu? abun, Jadi abuka, yang kalau mau gampang pakai abuka aja ya. Abuka abuka, ya. Jadi ada abuka, bapakmu, kemudian amuka, akhuka, kemudian hamuka. Akhuka apa? saudara, Saudaramu. Hamuka, iparmu ya. Kemudian fuka, amuka, mulutmu ya. Mulut. harimau, Kemudian Yuk. bu ya. Ya. Jadi abun, akhun, hamun, famun, zu. Ini kelompok kata eksklusif dia, memiliki sifat khusus. Kenapa? Karena ketika dia dalam kondisi asli pakai waw, abuka, akuka, hamuka, fuka, lumalin. Tapi ketika nasab, ya nanti kita akan baca nasab, abaka pakai fathah dia. Jadi ada yang waw, ada yang alif, ada yang ya. Kalau waw berarti abuka, akuka, hamuka, fuka, zumalin. Kalau alif abaka, akhoka, hamaka, faka, damalin. Kalau ya abika, Akhika, hamika, fika, zimalin. ya. Jadi ini keturunannya seperti itu ya. Jadi isim yang 5 itu abun, akhun, hamun, famun, dan zu. Nah, zu ini nggak mesti zumalin. Zumalin artinya apa? Yang memiliki harta. Zu itu artinya apa sih? Yang memiliki ya. Boleh misal Zulkarnain ya. Yang memiliki apa? Karena 2 tanduk ya. Oh. Zulkifli yang memiliki tanggungan. Kifl. Apa lagi? Zu apa lagi? karena yang fikir, Zul apa lagi? Dzulqa'dah. Ya, jadi Zu ini artinya milik. Nah, ini semuanya ya. Ya Zal Jalal wal Ikram ya. Wahai pemilik Al Jalal, keagungan dan kemuliaan. Ya. Jadi ada 5. Apa aja? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Kapan kita pakai yang waw, kapan kita pakai yang alif, dan kapan kita pakai yang ya? Ini dibahas nanti di i'rab ini nanti ya. Jadi sekarang kita pelajari dulu ini isim yang itu seperti ini. Ada yang waw, ada yang alif, dan ada yang ya. Baik, ada pertanyaan di isim yang 5. Misalkan kita mau mengatakan ini adalah bapakmu, ya. Maka kita katakan ada abuka. Tapi kalau kita mau mengatakan saya melihat bapakmu, nanti roa itu abaka, karena maf'ul bih. Nanti kita akan pelajari. Kalau kita bilang saya berpapasan dengan bapakmu, marartu bi abika. Nah, ini contoh penerapannya nanti ya. Jadi ada yang abuka, ada yang abaka, ada yang abika, ya. Dan ini sangat penting dalam bahasa Arab ya, karena dalam bahasa Arab beda kondisi akhir kata, apa akibatnya? maknanya juga beda. Maknanya beda, ya. Jadi bisa jadi kedudukannya beda, jabatan dalam kalimat beda, ya. Misalkan kalau doroba Zaidun Bakron, siapa yang mukul? Saya mukul bakar, Tapi kalau doroba Zaidan Bakrun, siapa yang mukul? bakron mukul Zaid, Eh? Siapa yang mukul? bakar, Bakar, ya, karena yang domatain si Zaid. Bakar, Bakrun, yang doroba Zaidan Bakrun. Ini contoh manfaat kenapa kita harus belajar i'rab. Karena beda kondisi akhir, maka akan beda jabatannya dalam suatu kalimat seperti itu, ya. Tapi ada pertanyaan? Kita lanjut ke fiil-fiil yang 5, ya. Jadi yang keempat, kelompok kata yang berubah hurufnya, ini fiil yang 5. Fiil yang 5 apa aja sih? Fiil yang 5 apa aja?
Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ya. Kelima fi'il ini ya berubah hurufnya. Apa yang berubah? Ketika fi'il ini didahului oleh misalkan huruf jazm, maka nunnya dibuang. Jadi kalau fi'il yang 5, perubahannya itu terlihat dari huruf nunnya yang dibuang. Contohnya misalkan kalau yaktubuna, artinya apa yaktubuna? Mereka sedang menulis ya. Kalau ada lamnya, jadi gimana? Lam yaktubu, taktubuna. Kalau ada lamnya, lam taktubu, gitu ya. Jadi fi'il yang 5 ini perubahannya dari sisi itu. Ketika ada didahului oleh huruf jazm atau huruf nasab, nunnya dibuang ya. Jadi dia yang berubah hurufnya. Yang satu ada nunnya, yang satu nunnya dibuang ya. Ini fi'il yang 5. Pertanyaan, ya ada pertanyaan. Kan kita tadi bilang fi'il mudhari kalau ujungnya nggak ada apa-apa berarti berubah harokatnya. Ya berarti kalau yaktubu, yaktubani, yaktubuna, oke. Nah berarti ada sisa nih. Yaktubna sama taktubna nggak disebut kan? Itu gimana kalau yaktubna sama taktubna? Berarti yang fi'il mudhari domir hunna dan antunna. Benar, santum. Mabni. Jadi fi'il mudhari ada dua yang mabni. Yaitu fi'il mudhari domir hunna dan fi'il mudhari domir antunna ya. Jadi catat kaidah ini bahwa semua fi'il mudhari domir hunna, jadi domir hunna dan antunna ini mabni. Artinya apa? Sekalipun kata ini didahului oleh huruf lam misalkan, itu tetap nggak dibuang nunnya. Misalkan yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna. Ketika ada lam misalkan, tetap dibaca Lam yaktubna. lam yaktubna. Begitupun dengan taktubna ya, antunna, tetap kita katakan Lam yaktubna. lam taktubna ya. Beda dengan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu. Kalau ada huruf lamnya disukunkan. Contohnya yaktub jadi yaktubu jadi lam yaktub, aktubu jadi lam aktub. Begitupun dengan fi'il mudhari yang 5. Al-af'alul khamsah, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ketika ada lamnya dibuang nunnya jadi lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali. Jadi seperti itu ya. Adapun yang domir hunna dan antuna ia mabni. Kalau mabni apa pengaruhnya? Dia nggak ngefek apapun yang terjadi. Jadi biarpun ada lam tetap aja yakutnya cuek aja dia. Ya. Jadi itu mabni itu memang cuek dia. Nggak peduli apapun yang terjadi, dia tetap begitu-begitu aja ya, nggak berubah-berubah. Tak pendiriannya kokoh ya. Kokoh dia ya, nggak mengikuti arus kemandar rumput bergoyang. Ya. Tapi ada pertanyaan di mu'rab dan mabni. Mungkin sekarang antum masih belum dapat gambaran, tapi nggak masalah karena tujuan dari pelajaran yang pertama ini supaya antum punya gambaran dulu secara utuh. Nanti setelah ini baru kita jabarkan apa manfaat kita mengetahui mu'rab dan mabni. Ya. Karena dengan kita mengetahui mana yang mu'rab dan mabni, kita tahu mana kata yang tidak perlu kita hiraukan kondisi akhirnya dan mana kata yang harus kita perhatikan kondisi akhirnya. Berhubung kalau di bahasa Arab beda harokat atau beda kondisi akhir kata, imbasnya itu bisa ke beda kedudukan ya atau jabatan kata dalam suatu kalimat. Tapi kalau memang tidak ada pertanyaan, Anda rasa cukup di sesi pertama ini. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.